Hai guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang belum kenal, kenalin, aku Natasha Setiamukti dan aku adalah mahasiswi administrasi bisnis di UT Bandung. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian 5 kesalahan yang sering dilakuin sama mahasiswa UT ketika ikut tuton. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa berakibat fatal loh. Makanya tonton terus videonya sampai akhir biar kalian gak ngelakuin 5 kesalahan ini dan dapat nilai tuton sesuai dengan harapan kalian. Let's go! Yang pertama adalah lupa ikut diskusi. Nah, yang membedakan sistem pembelajaran tuton dengan sistem pembelajaran lainnya, yaitu TMK dan juga TTM, adalah adanya sesi diskusi. Nah, di tuton ini nanti kalian wajib buat login ke e-learning dan pastinya mengerjakan diskusi-diskusi yang dikasih sama dosennya. Nah, kalian wajib banget buat mengerjakan diskusi karena diskusi ini memiliki nilai yang paling tinggi dalam pembelajaran tuton. Makanya kalian wajib banget buat ngisi diskusi dengan baik, sesuai dengan permintaan dosen, dan pastiin juga jawabannya lengkap ya. Makanya penting banget buat cek kalender akademik setiap mau mulai tuton biar kalian tahu kapan aja sesi diskusinya dimulai. Selama tuton ini ada 8 sesi yang perlu kalian ikuti, yang berarti ada 8 sesi diskusi yang harus kalian jawab. Makanya kalian perlu ngeluangin waktu setiap minggunya untuk mempelajari materi dari dosen dan juga menjawab pertanyaan diskusi. Nah, kalau kalian nggak jawab sesi diskusinya, otomatis nilai kalian tuh bakal 0 dan ini akan mempengaruhi nilai kalian nantinya ketika UAS. Yang kedua adalah nggak baca petunjuk dari tutor. Setiap tutor pastinya punya ketentuannya masing-masing yang perlu kalian ikutin. Jadi kalian tuh nggak bisa nyamain semua mata kuliah ya. Kalian wajib banget buat baca sesi perkenalan di awal sebelum sesi 1 dimulai. Dan di situ biasanya para tutor itu menjelaskan mengenai bagaimana sistem pembelajaran dan apa aja yang diinginkan dari dosen. Yang perlu kalian perhatikan adalah bentuk jawabannya, karena biasanya setiap dosen itu ada permintaan spesifik bentuk jawabannya seperti apa, bukan cuma diskusi tapi juga tugas. Ada beberapa dosen yang mau tugas itu dibentuk PDF, ada juga yang ingin bentuknya Word. Makanya penting banget buat baca ketentuan setiap dosen dan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan permintaan dosen, biar nilai kalian juga bisa bagus dan maksimal. Yang ketiga adalah telat submit tugas. Nah, kita tuh biasanya ada tugas-tugas setiap minggu ganjil, yaitu di minggu ketiga, minggu kelima, dan juga minggu ketujuh. Nah, tugas-tugas ini lagi-lagi kalian harus memerhatikan permintaan dosen seperti apa, dan jangan sampai telat buat submit tugas. Karena kalau kalian telat submit tugas tuton, itu sama sekali nggak ada perpanjangan ya teman-teman. Selama aku ikut tuton 2 semester, itu tugas nggak ada perpanjangan. Jadi kalau misalnya kalian telat deadline untuk submit, otomatis kalian nggak akan dapat nilai, dan untuk tugasnya itu 0. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi nilai kalian ketika UAS nanti. Kalau misalnya nilai kalian banyak nolnya di tuton, nanti kontribusinya itu sedikit. Jadi kalau misalnya UAS kalian benernya nggak terlalu banyak, nilainya juga akan jadi jelek karena tutonnya nggak bisa berkontribusi secara maksimal. Makanya penting banget untuk cek kalender akademik, selain untuk ngecek jadwal diskusi, juga untuk cek kapan aja jadwal untuk submit tugas. Pastikan tugasnya sesuai dengan permintaan dosen, kalian mengerjakannya secara jujur dan maksimal, dan yang terakhir nggak boleh lebih dari deadline, biar kalian bisa dapat nilai yang bagus. Yang keempat adalah cuman kopas jawaban teman. Nah, ini tuh bisa berakibat fatal banget ya teman-teman. Kalau kalian cuma ngekopas-kopas jawaban teman, kalian bisa auto dapat nilai 0, dan ini tuh bakal ketahuan sama sistem dan juga dosennya ya. Makanya penting banget buat kalian mengemukakan pendapat sendiri, tentunya didukung dengan data dan juga riset secara online. Biar nanti jawaban kalian tuh otentik dan bakal dinilai lebih bagus sama dosennya. Aku udah ngalamin ini selama 2 tahun ke belakang dan memang benar nilainya tuh jauh lebih oke kalau misalnya didukung dengan data dan juga riset. Pastiin kalimatnya juga kalimat kalian sendiri ya. Dan yang kelima adalah nggak ikut UAS. Ini adalah kesalahan yang paling fatal yang sering dilakuin sama mahasiswa. Entah jadwalnya bentrok dengan pekerjaan, atau kalian lupa dengan jadwal UAS, ini tuh bisa berakibat fatal banget, karena kalian bakal harus ngulang mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Pasti nggak mau dong ya ngulang mata kuliah. Makanya penting banget buat cek kapan jadwal UAS kalian, dan pastiin kalian udah cetak KTPU seminggu sebelum UAS, biar kalian udah tahu kapan aja jadwal UASnya, dan kalian UAS itu di mana. Kalau kalian udah prepare, udah belajar juga, aku yakin UAS itu pasti bisa berjalan dengan lancar, dan kalian bisa dapat nilai yang bagus. Makanya ketika mendekati UAS, penting banget buat cek kapan UASnya dan di mana, dan pastiin kalian bisa ikut UASnya ya. Kalau memang nggak bisa dan jadwalnya bertabrakan, kalian bisa minta untuk ganti jadwal UAS, tapi itu pun nggak bisa deket-deket. Makanya kalian harus cek dari jauh-jauh hari, dan kalau emang nggak bisa, kalian mengajukan dari awal ke pihak UT-nya kalau kalian minta pindah jadwal. So harapannya kalian bisa ikut UAS dengan baik dan juga maksimal. Itu adalah beberapa kesalahan yang sering dilakuin mahasiswa UT ketika ikut tuton. Hopefully video ini bisa membantu kalian biar nggak ngelakuin 5 kesalahan itu, dan pastinya bisa melaksanakan tuton dengan baik, lancar, dan mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga videonya, dan komen video apa lagi yang mau kalian lihat. Tetap semangat mengerjakan tuton di UT, and see you on the next video.